Maka dulu ada permohonan akan mengadakan daurah 150 kesalahan dalam baca Al-Fatihah. Tidak saya izinkan. Karena mentalitas kita belum siap untuk mendapatkan ilmu itu. Nanti yang ikut daurah itu potensi besar ketika jadi makmum di sholat jahar, dia harus ngitungi kesalahan imamnya. Alhamdulillah, oh siji, loro, telu sampai walam dolin. Nanti bubar-bubaran dia akan kasak kusuk sesama peserta daurah. Oh, bapak itu sudah jadi guru daerah puluhan tahun, tiba-tiba baca Fatihah salah 200. Padahal yang diikuti hanya 150 kesalahan cara baca Al-Fatihah. Kita belum siap mental kita untuk menerima ilmu itu. Lawang baru sekedar makhraj itu saja kita ada oknum yang belum siap mentalnya, masih mudah-mudah nyalahkan, bahkan sampai pada taraf ya, sholatnya tidak diterima karena artinya berubah. Padahal Allah ngendika fattaqullah mastata'tum. Dalam perintah agama, perintah sholat, zakat, puasa, infak itu ada semaksimalnya, haji, umrah dan lain sebagainya. Nah kok tiba-tiba makhraj harus 100% itu gimana? Kalau makhrajnya tidak benar, ancamannya sholatnya tidak diterima coba. Itu oknum. Maka kalau masih ada oknum di tahsin, di LPPT kita yang ngajarnya modelnya seperti itu, sudah coret dari daftar pengajar tahsin. Sehingga guru-guru tahsin di kita itu menjadi guru yang bijaksana. Orang gampang-gampang nyalahke. Sampai ada kok karena pelajaran itu. Dulu ada saya makmum dengan ini tidak mau karena saya khawatir sholat saya juga ikut tidak sah. Karena makhrajnya ora bener imame. Coba. Nanti yang jenengan oknum ini yang dulu mengajarkan seperti itu tanggung jawab nanti di hadapan Allah. Terus kemudian yang kedua, anak perempuan dari nikah siri apakah tidak berhak dengan wali nasabnya? Anak perempuan dari nikah siri berarti kan nikah sah secara agama. Ada laki dan perempuan nikah siri, rukun dan syarat pernikahan terpenuhi. Ada calon pengantin laki dan perempuan, ada mahar, ada 2 saksi, ada wali, ada ijab kabul. Nikahnya siri. Berarti secara Islam pernikahannya sah. Kemudian punya anak perempuan. Anak perempuannya mau nikah, secara agama yang menjadi walinya ya bapaknya tadi. Tetapi itu kalau di pemerintahan itu dipertanyakan, lan jenengan sinten kok mau jadi walinya? Saya bapaknya, buktine nopo? Nggak ada buktinya. Maka KUA juga tidak salah. Karena sesuatu yang diragukan, maka KUA menjalankan aturan Islam, tinggalkan yang ragu, ambil yang yakin. Maka panjenengan sebagai bapaknya tidak diizinkan untuk menjadi wali pernikahan putri kandung jenengan. Oleh karena itu, warga MTA dimanapun tidak boleh nikah siri. Harus sah secara agama, sah secara pemerintah. Bagi yang nikah siri berarti melanggar aturan, melanggar nidom.
bisa menimbulkan fitnah ke MTA. Lu deloken kan lho. Ngajine ning MTA ning rono rene nguntente wong wedok bojo-bojone. Padahal tidak nikah, tapi secara siri. Yang terkena fitnah MTA. Lu deloken kan lho. Ngaji ning MTA karo wong wedok kae lho, kayak sapa bojone ya dudu. Malah mlebu hotel sisan. Yang kena fitnah MTA. Maka tidak salah ada aturan di MTA, semua warga MTA tidak boleh nikah siri. Nikah harus resmi, sah secara agama, sah secara pemerintah. Lah, kalau ini anak dari nikah siri yang menjadi wali secara agama ya bapaknya tadi. Tetapi tidak mungkin disetujui oleh pemerintah karena tidak ada bukti. Apalagi zaman sekarang banyak orang zaman ngaku-ngaku. Karena tidak ada bukti tertulis, maka ya betul KUA tidak mengizinkan bapaknya jadi wali. Ya nek bapake tenan nek dudu. Niki estu bapake lah buktine ndi? Karena di pemerintahan kita bukti itu suami istri sah halal itu ada di buku nikah. Maka orang-orang di KUA ya tidak berani gegabah. Karena kalau mengizinkan tiba-tiba bukan bapak nasabnya, maka KUA bisa ikut menanggung dosa nanti. Apalagi ini terkait dengan kehalalan. Sebetulnya itu bukan walinya, mungkin karena dulu ada laki perempuan berzina kemudian dia anak, karena ini hamil nikahnya siri. Padahal meskipun demikian laki-laki ini secara agama bukan bapaknya. Terus ngaku-ngaku saya bapaknya hasil dari pernikahan, padahal hasil dari zina. Kalau KUA terus tenan ya, nggih estu demi Allah. Wong sekarang itu orang mengucap demi Allah itu ringan sekali kok untuk satu kepentingannya. Terus KUA mengiyakan ya sudah jenengan jadi walinya. Tidak sah itu pernikahannya. Karena bapaknya itu laki-laki yang menghamili tadi itu bukan bapak dalam syariah, bukan bapaknya. Itu hanya bapak biologisnya, tetapi secara kenasaban terputus. Sehingga tidak punya hak menikahkan anak putrinya. Sebagai wali itu tidak punya hak. Tapi kalau itu hasil dari pernikahan siri, rukun syarat terpenuhi, itu secara agama boleh jadi wali. Tapi secara pemerintah itu tidak akan diizinkan. Karena KUA tidak berani gegabah, karena ini menyangkut pernikahan, tentang halal atau tidaknya satu pernikahan. Ya, warga MTA semuanya nikah resmi, sah agama, sah pemerintah. Kemudian doa dan zikir suara pelan, tetapi malah dinyanyikan. Pripun contohnya pelan dan dinyanyikan ini? Oh, kalau dalam aturan Allah itu harus dengan kerendahan, ketundukan dan penuh rasa takut, wa khifah wa dunal jahri minal qaul, dengan suara lirih. Tapi ini ada umat Islam yang justru malah menyanyikan. Ya sudah, kalau sudah seperti itu, lana a'maluna walakum amalukum. Kita karena kebodohan kita belum tahu dalil berzikir dengan suara keras dan dinyanyikan, karena kita belum tahu dalilnya.
maka kita mengamalkan yang sudah kita ketahui dalilnya di Al-A'raf 205 itu. Maka kita berdoa kepada Allah, berzikir kepada Allah, karena dalil yang baru kita ketahui itu, maka semaksimalnya kita melaksanakan dengan suara pelan, lirih. Bagi saudara-saudara muslim kita yang berzikir kepada Allah, berdoa kepada Allah dengan suara keras, bahkan dengan dinyanyikan, ya monggo saja, kita tidak melarang. Kita juga tidak menyalahkan. Bagi kita amalan kita, bagi beliau-beliau amalan beliau-beliau. Semuanya akan mendapat balasan dari Allah. Tetapi yang namanya ibadah dalam Islam itu harus berdasar ilmu. Ilmu itu berkaitan dengan dalil. Dalil itu berkaitan dengan Quran dan Sunnah. Selain dari Quran dan Sunnah itu bukan dalil. Nah, karena kebodohan kita, sependek yang kita ketahui dari Al-Quran dan As-Sunnah, zikir itu dengan suara lirih. Karena dalil yang baru diketahui itu, ya sudah, maksimalnya kita amalkan. Nah, nanti kalau kita sudah tahu dalilnya, zikir dengan suara keras dan dengan dinyanyikan, ya nanti kita akan amalkan. Kalau kita sudah tahu dalilnya. Kalau belum, ya jangan diamalkan. Karena Allah berpesan, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan kamu melakukan satu amal perbuatan yang kamu sendiri belum tahu ilmunya. Bicara masalah ilmu dalam Islam, kaitannya dengan dalil. Bicara dalil dalam Islam berarti Al-Quran dan As-Sunnah. Kenapa? Inna sam'a wal basar wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Pendengaran, penglihatan, hati itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Kamu kok beramal seperti itu? Telingamu mendengar keterangan siapa? Matamu melihat, penglihatanmu melihat. Kok matamu ora penak ya? Penglihatanmu melihat, praktek ibadahnya siapa? Hatimu condong kepada siapa? Apakah kepada makhluk, kepada bulan, atau kepada Quran, kepada Sunnah? Semua akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Tapi kita tidak melarang. Monggo silakan kita saling menghormati. Lana amaluna walakum a'malukum. Meski ada yang beda, sebanyak yang kita beda, masih banyak yang kita sama. Maka mari bekerja sama dalam hal-hal yang kita sama. Tidak memaksa dalam masalah perbedaan, saling menghormati dalam masalah perbedaan. Ya, ada lagi? Terakhir, back nomor 11. Silakan. Sebelas. Mari Bapak atau Ibu ini 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ruiyah dari Desa Sukorejo, Desa Mulyosari, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Saya pertama ke sini tahun 2014. Diajak rombongan haji kurang lebih 45 orang. Saya sebetulnya belum mau karena belum tahu, dan saya sendiri yang belum haji. Tapi saya diajak terus, saya ya terima kasih. Saya kalau ikut sambil mau beli Quran terjemah Jawa. Terus sampai di sini saya
langsung ke toko buku yang ada cuma satu untuk saya sendiri, alhamdulillah. Dan yang saya tanyakan di surat Al-Isra ayat 110 Quran ngan Jawa itu, lan ojo nganti sira baterane suaranira ing sajrone salat sira, lan ojo nganti nglirihake lan lurunen dalan tengah antarane loro-lorone iku. Saya tanyakan karena itu menyangkut sholat, karena saya belum tahu Pak Ustadz. Ya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba dibaca ayatnya. Surah Al-Isra nomor 111 ayat 110. Qul Allah awida'ur rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna wala tajhar bi sholatika wala tukhafit biha wa tabtaghi baina dzalika sabila. Katakanlah, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman dengan nama yang mana saja kamu seru. Dia mempunyai al-asmaul husna, nama-nama yang terbaik, dan janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam sholatmu, dan janganlah pula merendahkannya, dan carilah jalan tengah di antara kedua itu. Yang ditanyakan masalah jangan kamu mengeraskan suaramu dalam sholat. Itu maksudnya kita ketika sholat dalam bacaan itu ojo bengok-bengok, jangan teriak-teriak. Artinya bisa saling mengganggu nanti. Misal sana sholat, sini sholat, banter-banteran. Beda kalau itu sholat jamaah. Sholat jamaah itu ada satu imam, apalagi bacaannya bacaan jahar. Karena bacaan jahar itu ada tuntunan harus dikeraskan